Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu napas. Mari kita bahas bersama, jabarkan bersama, luaskan bersama ilmunya Gusti Allah. Tidak ada cupu dan tidak ada suhu. Kita selalu ingat, di saat kita membaca, berarti kita posisinya sebagai subjek sementara. Setelah itu kita kembali kepada objek, agar kita nggak mengikuti gaya Tuhan. Kalau kita terlena oleh statusnya subjek, berarti kan kita ngikutin gaya Tuhan. Ya itu nggak boleh, nanti orang terus yang ditunjuk-tunjuk, orang yang di luar diri kita. Setiap manusia itu ya ada orangnya, ada manusianya, ada jiwanya, ada raganya, ada rohnya. Ya, bagi yang belum nyimak ayat 1, ayat 2, mohon ini ada rincian yang spesifik ya. Ini bersama-sama saja ya, tidak ada cupu, tidak ada suhu. Ini cerita tentang orang yang beriman secara perilaku sama orang yang beriman baru mendawamkan, baru mengaku ucapan ya. Kalau orang yang beriman secara perilaku, nah itu yang disebut iman yang asli atau amanu ya. Kalau iman yang baru, yang hanya mengucapkan, itu namanya fasik ya, orang yang keluar dari rasa, mengeluarkan rasa. Iman intinya adalah disuruh menghayati kehidupan, merasakan kehidupan. Jadi inti iman itu juga sangat amat luas. Kan pertama kan percaya, yakin, amanah, yu'minu. Setelah itu kan orang kalau sudah beriman itu pasti secara otomatis nyaman melihat apapun ya, melihat apapun ya, menyaksikan apapun ya. Nanti kan di Al-Baqarah 115-nya juga ada. Jadi mohon diluaskan. Ini kita berbicara, ini isi ayat ini adalah berbicara orang yang sudah melakukan iman, yang mengerjakan, sama orang yang baru mengungkapkan, oh saya beriman, tapi belum sampai kepada rasa. Yuk kalimatnya perhatikan ya. Innallaha la yastah, ya, panjang nih, la yastahyi ay, nah ini idgham di guna ya, tulisannya an, dibaca ayyub riba mathalam ma ba'udatan fama fawqaha, faw ora faw ya, faw pelan-pelan. Innallaha la yastahyi ayyub riba mathalam ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Gusti Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Jadi Gusti Allah, Tuhan itu menciptakan makhluk yang paling kecil sekalipun di bawah nyamuk. Ya, kalau orang, ya, ciri orang yang beriman secara rasa, yang sudah merasakan, cirinya di sini. Orang yang sudah merasakan di dalam ayat ini, merasakan keimanan, kalau ngelihat nyamuk itu nggak main begini, enggak, cuma. Dan tahu, orang kalau beriman itu penghayatannya luas ya, penghayatan hidupnya luas. Oh iya, perantara nyamuk Tuhan menciptakan nyamuk, wah itu ya hebat juga. Ada pabrik bikin obat pengusir nyamuk, sampai ada direkturnya, ada karyawannya ribuan. Perumpamaan yang Gusti Allah ciptakan itu mengefek kepada kehidupan manusia. Itu hanya sekelas nyamuk ya, sekelas nyamuk, pabrik obat nyamuk itu ada direktur, ada karyawan, ada kepala bagian, ada staf-staf.
itu makan semua kebutuhan hariannya, hanya karena Gusti Allah menciptakan nyamuk. Itu kalau bagi orang yang beriman secara rasa. Tapi kalau orang yang pasikin, yang pasik, yang iman, pasik itu keluar, rasanya dikeluarkan. Orang yang pasik itu tidak akan mendalami, orang namanya tidak merasakan, ya tidak mendalami apa nyamuk bikin penyakit aja, nyamuk itu nggak berguna. Itu berarti orang pasik ya. Karena nyatanya kedokteran, ilmu kesehatan semua bekerja karena pelantara ada nyamuk. Jadi ada kerjaan, ada kesibukan, ada gaji. Jadi intinya orang yang fasik adalah orang yang tidak menghayati kehidupan dan ciptaannya. Ya, mohon diluaskan ya, mohon diluaskan. Barangkali kami nanti kurang luas, mohon diluaskan. Barangkali tulisan kami ada yang keliru, ada yang salah, mohon diluaskan ya, diluaskan. Yang kedua, ini sebenarnya bukan yang kedua, ayat 26 itu panjang. Ini saya potong-potong ya, maknanya biar jelas. Lanjutannya, fa'amallazina amanu, nah ditahan dulu. Fa'amallazi, lazi, orang lazi. Fa'amallazina amanu faya, bukan faya, lamu. Basah. Faya'lamuna nah ini juga dengung ya. Annahul haqqu mir rabbihim, tulisannya min idgham bi huna bila huna mir rabbihim faya'lamu, bukan faya'lamu. Kalau faya'lamu rubah huruf nih, kalau faya'lamu begini tulisannya nih. Kalau dibaca payak lamu ini jadi hamzah, berubah hurufnya, berubah hamzah, payak lamu. Kalau itu ain, faya'lamu, bahasa ya, faya'lamu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar-benar dari Tuhannya. Ya tadi udah sih bilangnya, kalau orang yang beriman itu sudah memasukkan rasa imannya karena yang menciptakan itu seluruhnya Gusti Allah. Al-Baqarah 156. Nah ini kembali lagi ya, Al-Baqarah 156, dari Gusti Allah kembali kepada Gusti Allah. Jadi orang yang beriman kalau melihat nyamuk langsung ingat, oh ini dari Gusti Allah, kembali kepada Gusti Allah, nggak main kurang ajar nyamuk, enggak, langsung. Kalau alergi ya beli obat pengusir nyamuk, bukan penyemprot nyamuk, pengusir lah maksudnya ya, biar pergi ya, dihindari biar pergi, itu aja ya, mohon. Jadi kalau orang beriman itu selalu mengutamakan ya, selalu mengutamakan bahwa ini siapa, dari mana, itu selalu pakai rasa. Karena iman itu rasa yang ada di dalam. Kalau fasik itu rasanya dikeluarkan. Jadi kalau dalam bahasa umumnya, orang yang tidak mau yang lelah berpikir, nggak mau ambil pusing ya. Orang yang nggak mau berpikir itu berarti mengeluarkan rasa yang disebut fasik. Ya, orang yang enggan berpikir tentang hidup. Ya, orang yang enggan berpikir tentang hidup, ya apa ya bahasanya ya, kalau enggan berpikir, udahlah ngapain dipikirin, nah itu berarti pasik ya. Tapi kalau orang yang beriman secara rasa, itu kejadian apapun di alam apapun itu karena berasal dari Gusti Allah, kembali kepada Gusti Allah, berasal dari Tuhan, kembali kepada Tuhan, sehingga selalu merasakan selalu kenyamanan, keamanan, kedamaian. Jadi kalau orang beriman itu langsung yakin, oh nyamuk yang nyiptain Gusti Allah, sama-sama kita makhluk.
Nyamuk makhluk, sama-sama makhluk, kita saling menghormati, salam satu napas. Nyamuk juga napasnya ada, kita juga ada. Sama-sama hidup di lingkupnya Gusti Allah, di lingkup alam semesta, diliput alam semesta. Fatoros samawati wal ardh. Lanjutannya, ini barangkali kurang luas, mohon diluaskan saja ya, diluaskan. Ya ini. Wa ammal ladzina kafaru fayaqu ya. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna maza aradallah ya. Aradallahu bihadza masala. Coba ini kayak ada yang kurang ini ya. Coba mohon dicek. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna maza aradallahu bihadza masala. Coba ya, perhatikan barangkali ada yang kurang, mohon. Tetapi mereka yang kafir, nah yang kafir ini masih bahasa Arab ya. Saya artikan lagi. Ya, ini kafirnya saya coret aja Z biar nggak bingung. Karena ini masih bahasa Arab. Kalau diartikan ya diartikan semua ya. Tetapi mereka yang tidak tahu, nah ini kafir itu artinya tidak tahu. Kalau jahilun itu artinya kan bodoh, terlalu kasar. Abu Jahal itu kan bapak yang bodoh, jahalun. Kalau ini kalimat kafir, sebenarnya kalimat kafir itu bahasa halus, bukan bahasa ekstrim ya. Tetapi mereka yang tidak tahu mengatakannya, apakah maksud Gusti Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Jadi orang yang tidak tahu itu nggak pernah bertanya, apa sih Tuhan bikin nyamuk? Ya nggak menghiraukan saja. Buat apa Tuhan bikin nyamuk? Itu bagi orang yang fasik ya. Bagi orang yang fasik. Jadi efek negatifnya mana, efek positifnya mana, itu kalau orang yang beriman selalu menimbang-nimbang. Kenapa Gusti Allah bikin nyamuk, kenapa Tuhan bikin nyamuk, ada apa, bagaimana, hikmahnya apa, min plusnya bagaimana. Itu kalau orang yang sudah merasakan keimanannya, bukan cuma mendawamkan, oh saya beriman. Kalau mengatakan saya beriman tapi masih mengolok-oloknya nyamuk, ya berarti kan sama juga mengolok-olok yang menciptakan nyamuk, kan begitu. Ya lanjutannya, mohon diluaskan, barangkali kurang luas. Yubi bukan yudi. Nah ini repot ini bo ya, ini bo yubilu bukan yudilu atau yuzilu, bukan yubi bo bi bu yubilu bihi kasi bukan kasih ya, ini kathiron bukan kasiron. Nah ini kalau kasiron nanti berubah lagi nih. Kalau sin, kasiron. Sin itu kasiron. Kalau itu sa, ts. Kayak hadith. Nah, kalau dalam bahasa ini kayak yang begini. Tuh. Ya. Yubillu bihi kasi ya. Kasiron. Ini tulisannya kasiron. Ini dong bi guna. Yubillu bihi kasiron wayahdi bukan wayahdi. Nah ini kalau wayahdi ini kan huruf H, wayahdi. Kalau wayahdi berarti H, ganti huruf lagi. Nih kalau dibaca ini kalau dibaca wayahdi berarti hurufnya berubah, wayahdi ya, merubah huruf karena itu hurufnya H.
wayahdi ya. Kalau wayahdi jelas merubah huruf. Yudillu bihi katsiran wayahdi bihi katsiran. Nah, ini berarti wakaf ya. Yudillu bihi katsiran wayahdi bihi katsiran. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Ini ada al-ta'rif. Ini ilahnya aslinya panjang karena ada al-ta'rif. Nanti al-ta'rif ini maknanya luas banget ini dari huruf panjang ini ya. Mohon ini kan kalau di umum ini kan nanti panjang banget. Ini sangat amat dalam kalimat makna yang sering saya sampaikan. Bukan cuma Al-Quranul Karim yang 7 lapis bumi tersurat, Al-Quranul Qadim juga 7 lapis langit tersirat. Jadi mohon diluaskan. Ini kalimatnya begini. Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan. Dan perumpamaan itu banyak orang yang diberi petunjuk. Tidak orang yang disesatkan, kecuali orang-orang yang fasik. Jadi begini, perumpamaan ini ada orang yang disesatkan, ada orang yang diberi petunjuk. Ya, contohnya begini kan tadi, kalau ada orang lihat nyamuk, kenapa Tuhan nyiptain nyamuk? Efeknya apa? Positifnya apa? Negatifnya apa? Hikmahnya apa? Setelah tahu, bahwa perantara nyamuk ilmu kesehatan berguna, kuliah pabrik obat, kuliah tentang kesehatan, apa sekolah dia nyamuk, gara-gara nyamuk kan ada sekolah tentang kesehatan, kuliah tentang kesehatan, ada pabrik obat apa saja. Efek daripada nyamuk luas kehidupan manusia, bahkan ada orang kaya sekalipun karena perumpamaan nyamuk. Perantara perumpamaan nyamuk punya mobil, punya motor, punya rumah mewah. Itu perumpamannya bagi orang yang berpikir. Artinya orang yang diberi petunjuk berpikirnya iya ya, nyamuk, efek nyamuk, banyak orang kaya, banyak universitas, banyak pabrik, ya itu. Tapi kalau orang yang disesatkan, nggak mikir ke sana, nyamuk ya, nyamuk apa, jelek, nggak ada gunanya. Ya ini namanya orang fasik, itu aja, nggak berpikir luas ya. Jadi mohon bila mana kami menjabarkannya kurang luas atau ada tulisan yang salah, yang kurang, ini kan namanya belajar bersama. Tidak ada cupu, tidak ada suhu, kita luaskan bersama-sama ya, luaskan bersama-sama. Jadi jangan sampai nanti kalau ada kalimat-kalimat yang buka kurung, mohon diluaskan lagi. Kalau di atasnya kalimatnya kafaro, di sini kafir, ya dicoret dong, diganti. Wong kafir masih bahasa Arab, diganti pakai bahasa, ya diartikan semua ya, biar nggak bingung ya, biar nggak bingung. Ya, terima kasih ya. Cukup sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas.